Saya Al Inayat Ezra Arita Jasagula dari Budidaya Perairan angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan liputan bentuk kolam dan tambak serta saluran pemasukan serta juga pengeluaran airnya. Jadi yang pertama itu apa itu kolam? Jadi kolam itu adalah secara garis besar merupakan satu faktor pendukung keberhasilan usaha budidaya ikan. Kolam berfungsi sebagai habitat buatan yang sengaja diciptakan agar ikan dapat hidup dan berkembang dengan baik. Apa yang dimaksud dengan kolam? Kolam adalah merupakan perairan yang luasnya terbatas, sengaja dibuat dan mudah dikuasai, yang artinya kolam mudah diisi air, mudah dikeringkan, dan mudah dikelola untuk mendapatkan hasil yang optim. Bahan yang digunakan adalah beton atau bahan yang dapat menampung dan menahan air. Jadi sekarang masuk pada jenis-jenis kolam budidaya ikan berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk kolam budidaya itu ada yang berbentuk persegi, bentuk bujur sangkar, bentuk lingkaran, dan juga bentuk segitiga. Jadi yang pertama itu adalah bentuk persegi panjang. Jadi kolam berbentuk persegi panjang sering kita temukan di masyarakat sebagai kolam pemeliharaan ikan tradisional. Mungkin pada mulanya masyarakat hanya melihat sekilasnya saja. Namun ternyata dari hasil penelitian dan juga pengalaman, kolam berbentuk persegi panjang ini memang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kolam yang berbentuk bujur sangkar. Yang kedua itu adalah bentuk bujur sangkar. Jadi seperti yang telah dikemukakan di atas, kolam berbentuk bujur sangkar ini mempunyai kelemahan dalam hal sirkulasi air dan penyediaan makanan alami ikan. Kolam berbentuk bujur sangkar biasanya dipilih sebagai alternatif terakhir karena adanya kelebihan tanah. Yang ketiga adalah bentuk lingkaran atau bulat. Jadi 30 tahun yang lalu kolam berbentuk bulat ini tidak lazim dibuat karena adanya perkembangan budidaya ikan di daerah Jawa yang telah dikembangkan kolam air deras yang berbentuk bulat. Kolam ini mempunyai pembuangan air di bagian poros atau tengah. Kolam berbentuk bulat ini dapat ditemukan di Balai Benih Ikan di Dewi Sari, Tasikmalaya. Menurut pengalaman dan pengamatan, kapasitas kolam ini lebih banyak dengan sirkulasi air dan pembuangan kotorannya lebih terjamin. Model kolam semacam ini seluruhnya terbentuk dari pasangan batu kali. Yang keempat adalah bentuk segitiga. Bentuk kolam segitiga ini lebih fleksibel dibandingkan kolam berbentuk persegi panjang maupun bujur sangkar dan juga bulat. Kolam ini biasanya mempunyai pembuangan air di bagian poros atau tengah, dan kolam ini biasanya merupakan bentuk umum dari kolam air deras yang disarankan. Dengan bentuk tersebut, kotoran, air, atau sampah dan lumpur tidak akan mengendap di dasar kolam. Kualitas air baik karena sirkulasi air yang sempurna. Selain itu, makanan ikan yang tidak habis termakan akan hanyut sehingga tidak menyebabkan racun bagi ikan. Sama seperti bentuk kolam ikan lingkaran, kolam bentuk segitiga ini juga biasanya terbuat dari pasangan batu kali. Dan ini adalah jenis kolam budidaya. Di sini ada kolam terpal. Ini adalah gambar dari Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat. Yang kedua ada kolam tanah. Ketiga kolam beton. Yang keempat adalah kolam drum. Yang kelima kajia atau keramba jari apung. Jadi ini adalah keramba jari apung dan pos jaga di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang terakhir adalah kolam fiber. Jadi ini adalah liputan sistem inlet dan outlet kolam. Jadi ini ada di lokasi Subang, Jawa Barat. Institusinya adalah kelompok budidaya ikan. Jadi organisme yang dibudidayakan adalah ikan nila. Jadi yang terakhir ini adalah saluran pemasukan dan pengeluaran air pada kolam. Jadi saluran pemasukan dan pengelolaan kolam yaitu
Untuk memudahkan dalam pengeringan air, dasar kolam untuk budidaya dibuat miring ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam ini berkisar antara 1-2%. Dalam artian setiap 100 meter panjang dasar kolam terdapat perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter. Saluran dalam kolam budidaya ada 2 macam, yakni saluran keliling atau karen dan satu lagi saluran tengah atau kemalir. Saluran di dalam kolam ini dibuat miring ke arah pintu pengeluaran. Hal tersebut memudahkan untuk dalam proses pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Kolam yang baik harus mempunyai pintu masuk dan keluar air secara terpisah. Letak pintu masuk dan keluar air baiknya berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek. Hal ini dimaksudkan agar air kolam bisa berganti seluruhnya. Pada kolam tanah, pintu masuk dan keluar dibuat dari bambu atau pipa paralon. Bentuk pintu masuk diletakkan sejajar dengan permukaan tanggul, sementara pintu keluar air masuk bisa dibuat dengan model yakni pertama sama dengan pintu air dengan ketinggian sesuai dengan tinggi air kolam. Yang kedua dibuat dengan model huruf L. Sementara pada kolam beton, pintu masuk dan keluar air memakai sistem unik. Pada pintu air sistem unik ini terdapat celah penyikat dan bisa dibuat lebih dari satu. Celah penyikat tersebut fungsinya untuk menempatkan papan kayu yang disusun bertumbuk. Papan-papan kayu ini dibuka dan juga diatur, yang pengaturannya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Pada pintu air seperti ini, papan penyikatnya bisa diganti dengan saringan. Jadi itu adalah penjelasan saya mengenai liputan tentang kolam, bentuk-bentuknya dan juga penjelasan saluran pemasukan dan pengeluaran air pada kolam. Jadi yang kedua ini saya akan menjelaskan apa itu bentuk tambak dan saluran pemasukan serta pengeluaran air. Jadi sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu apa itu tambak. Jadi tambak adalah kolam buatan yang biasanya yang ada di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan dan juga udang serta kera. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau dan juga air laut. Terdapat 4 jenis tambak, yaitu yang pertama itu ekstensif, yang kedua semi intensif, yang ketiga intensif, dan yang keempat adalah super intensif. Jadi yang pertama itu adalah tambak ekstensif. Jadi tambak ekstensif ini atau tambak tradisional merupakan jenis tambak yang paling banyak digunakan oleh para petambak. Metode tambak ekstensif ini dikenal memiliki padat tebar yang rendah sehingga memiliki tingkat produktivitas yang juga rendah. Walaupun begitu, tingkat perawatannya yang dilakukan juga akan semakin mudah sehingga resiko udang terkena penyakit juga sangat kecil. Yang kedua itu adalah semi intensif. Jadi seperti pada gambar tersebut yang ada di Pulau Garam di daerah Madura. Jadi tambak semi intensif dianggap cocok digunakan di Indonesia karena selain hasil panen yang didapat besar, dampak terhadap lingkungannya juga relatif lebih kecil. Padat tebar ideal pada semi intensif adalah 10.000 sampai 20.000 per hektar dengan hasil panen 2.000 sampai 3.000 ekor. Yang ketiga adalah tambak intensif. Jadi tambak intensif umumnya memiliki padat tebar yang cukup tinggi, yaitu 20.000 sampai 50 ekor per hektar. Tambak intensif ini biasanya menggunakan kolam tanah secara langsung, namun juga menggunakan lapisan seperti geomembrane untuk mengurangi tingkat erosi tanah. Kedalaman kolam tambak ini juga dibuat lebih dari 1 meter sehingga udang dapat bergerak bebas. Yang keempat itu adalah tambak super intensif. Jadi ini adalah tambak super intensif yang ada di daerah Aceh. Jadi pada tambak super intensif ini ditingkatkan lagi sehingga menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan tambak intensif atau tambak yang lainnya. Pada tebar yang tinggi memungkinkan petambak mendapatkan hasil yang juga lebih lumayan besar
namun pengaplikasiannya membutuhkan biaya yang sangat lumayan mahal. Demi menunjang asupan oksigen pada tambak, setidaknya membutuhkan 8 unit kincir, 4 unit turbojet, serta blower berkekuatan 5,5 HP power. Kedalaman kolam tambak juga harus ditingkatkan menjadi sekitar 260 cm agar udang tidak terlalu penuh dan sesak. Jadi ini adalah liputan inlet dan outlet pada tambak. Jadi lokasinya itu ada di Serang, Banten. Institusi Bagian Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Tinggi Perikanan Serang, BAPPL STP Serang. Jadi organisme yang dibudidayakan di sini adalah ikan. Jadi yang terakhir adalah saluran pemasukan dan pengeluaran air pada tambak. Jadi saluran untuk pemasukan air pada tambak ada beberapa jenis, ada sekitar 4 sistem, yaitu air laut, air sungai, sistem tandon, dan recycle system. Jadi di sini saya mengambil salah satu contohnya saja, misalnya adalah air sungai. Jadi air sungai yang masih bersifat payau dan dimasukkan ke dalam tambak secara langsung dengan bantuan pasang surut ataupun melalui alat bantu yang menyerupai pompa air. Cara ini biasanya digunakan pada tambak yang letaknya relatif agak jauh dari laut atau dekat dengan laut dan sungai, dengan pertimbangan pemasangan instalasi pompa air relatif lebih sederhana dibandingkan dengan pengambilan air secara langsung dari laut. Jadi cara ini rentan terhadap sedimentasi atau pencemaran limbah sungai yang berasal dari rumah tangga maupun industri yang berada di sekitar area sungai. Jadi untuk pengeluaran airnya itu ada beberapa faktor mempengaruhi, yaitu proses pembuangan air tambak dan perlu dipertimbangkan antara lain. Jadi ada faktor yang mempengaruhi proses pembuangan air tambak, yaitu yang pertama itu satu, desain dan konstruksi antara dasar tambak dengan saluran pembuangan air. Yang kedua itu adalah saluran pembuangan lebih tinggi dari kondisi pasang surut terendah. Yang ketiga, saluran pembuangan harus dilengkapi dengan pintu atau paralon pembuangan yang dapat digunakan mengatur pembuangan air dasar tambak, pertengahan, dan permukaan air. Yang keempat adalah saluran pembuangan terutama bagian sentral memiliki filter yang mencegah keluar atau lolosnya udang pada saat dilakukan pembuangan air tambak. Yang kelima adalah saluran pembuangan harus terpisah dengan sumber pemasukan air tambak sehingga tidak terjadi kontaminasi air. Dan yang terakhir itu adalah saluran pembuangan air tambak sedapat mungkin berhubungan dengan sungai atau kanal khusus sehingga kotoran dan lumpur tambak yang terbang dapat terbawa arus dan tidak mengendap di suatu tempat. Jadi sirkulasi air yang didukung dengan sistem pemasukan air dan sistem pembuangan air yang memadai akan menunjang kelancaran sirkulasi air di dalam kegiatan pengelolaan kualitas perairan tambak. Jadi sekianlah penjelasan saya mengenai liputan tambak dan kolam serta sirkulasi airnya atau pemasukan dan pengeluaran airnya. Sekian dan terima kasih.